Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita tentang manusia-manusia alternatif. Seperti yang saya bilang minggu lalu, hakikatnya semua pemikir yang original, semua filosof itu manusia alternatif. Semua pembaharu itu manusia alternatif. Semua pionir dalam segala bidang itu manusia alternatif. Manusia-manusia yang punya tawaran baru dari yang selama ini sudah berjalan. Bahkan para nabi, para tokoh pembaharu itu juga bagi saya manusia alternatif. Bukan manusia kerumunan yang hanya ikut saja lingkungan sekelilingnya. Malam ini kita ketemu beliau, Helena Petrovna Blavatsky, atau dikenal sebagai Madam Blavatsky. Kalian mungkin belum pernah dengar nama ini. Dengarnya mungkin hanya dari pengumuman ngaji. Ya. Terus mungkin cari-cari sedikit di Google siapa orang ini. Helena Petrovna Blavatsky ini menurut saya punya andil besar dalam munculnya gagasan-gagasan yang hari ini booming, seperti agama universal, agama cinta, pluralisme, apalagi persaudaraan universal dan yang sejenis itu. Tokohnya sangat kontroversial. Tokoh kontroversial itu penggemarnya banyak, yang tidak suka juga banyak. Cirinya orang terkenal itu. Ya, kalau hanya suka saja biasanya belum terlalu terkenal. Karena kalau keterkenalannya sudah sangat luas, itu biasanya pasti ada yang tidak suka. Maka kemarin ada yang bilang ke saya, "Pak, ngaji filsafat itu suka semua kok Pak, nggak ada yang nggak suka." Oh, berarti memang belum terkenal. Biasanya kalau sudah sangat terkenal itu nanti hatersnya banyak, pembenci-pembencinya banyak. Dan itu sangat manusiawi, bukan sesuatu yang aneh. Tidak mungkin manusia dengan cara pikir, cara hidup, cara perilaku yang beda-beda menyepakati satu hal yang sama. Sebenar apapun itu menurutmu, kamu kan heran, kok ada ya orang tidak percaya Tuhan? Kalau manusia ada saja. Kok ada ya yang tidak percaya bahwa hidup ini sementara? Kalau itu manusia ada saja pasti. Yang paling absurd sekalipun ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Maka kita jangan kagetan. Tugas kita untuk menghadapi semua itu yang pertama adalah Iqra. Seperti yang diperintahkan pertama pada Rasulullah kan, Iqra, ayo dibaca dulu. Jadi perintah pertama itu bukan syahadat, bukan sholat, tapi Iqra. Yo, pastinya bukan tulisan yang dibaca, tapi realitas sekeliling kita. Nabi juga kan waktu disuruh Iqra kan tidak ada Qur'annya. Waktu Jibril bilang Iqra, Nabi kan gila jawabnya, ma'ana biqori, saya tidak bisa baca.
Terus Jibril bilang lagi Iqra. Itu bukan berarti Jibril nggak dengar jawabannya Nabi. Kalau kamu mungkin kipi atau Jibril itu sudah dijawab nggak bisa membaca kok diperintah lagi suruh baca. Maksudnya membaca realitas sekeliling. Bacalah kondisi masyarakatmu, bacalah saudara-saudaramu yang sekarang rame bertarung di medsos. Bacalah situasi-situasi yang gawat di sekelilingmu. Itu namanya Iqra. Blavatsky juga pada zamannya tokoh yang kontroversial. Ada yang sangat cinta, dianggap ini manusia istimewa. Kalau bahasa Islam ini setengah wali, setengah nabi mungkin. Ada yang sangat benci, dianggap penipu, dianggap dia hanya tokoh plagiat. Ada yang benci, dianggap agen-agennya, antek-anteknya Yahudi. Kayak pikiran-pikirannya Harun Yahya. Bagi Harun Yahya ini agen Yahudi, agen Zionis. Kok yang ketangkep malah Harun Yahyanya kemarin. Oke, Blavatsky ini asli Rusia, blasteran Rusia sama Jerman. Wajahnya jadi semacam itu. Ya. Cuma ini bangsawan. Jadi bangsawan kalau di kita darahnya biru, tapi saya cari-cari referensi bahasa Inggris yang bilang bangsawan itu blue blood, tidak ada. Kata-kata darah biru itu adanya di Indonesia saja. Jadi dia ini aristokrat Rusia yang sejak kecil memang suka piknik. Cuma pikniknya tidak sembarang piknik, menjelajah. Nanti dia dikenal mengumpulkan, menggali semua khazanah spiritual agama-agama. Saya tidak tahu Islam termasuk apa tidak. Tapi di antara bukunya nanti ada yang judulnya The Secret Doctrine. Secret Doctrine itu nanti isinya ajaran-ajaran spiritual yang menggeluti dunia tasawuf, dunia mistik. Mungkin tidak terlalu asing yang diomongkan oleh Blavatsky. Nanti dia ini kelahiran 1831, meninggalnya 1891, jadi tidak sampai tua, umur 60 tahun. Kemudian mendirikan organisasi nanti yang sangat terkenal, namanya Theosophical Society, masyarakat teosofi, sama temennya namanya Alcott dan Judge. 3 orang ini tahun 1875 nanti mendirikan masyarakat teosofi internasional. 5 tahun kemudian pindah ke India. Pokoknya dia masuk semua aliran-aliran, sekte-sekte rahasia yang mengajarkan ajaran-ajaran rahasia. Nanti buku pertamanya judulnya ISIS Unveiled, bukan ISIS yang sekarang berontak itu. Kan ini kan abad-abad, masih awal abad 19. ISIS itu Tuhan di Mesir kuno. Beberapa bukunya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalian cari, sopo ngerti ada yang jualan buku-buku lama. Karena ajaran ini sangat terkenal. Ajaran-ajaran yang belakangan dikenal sebagai teosofi. Blavatsky ini sosoknya kalau digambarkan, ya besar lah, orang bule barat kan besar-besar, nggak kayak Indonesia. Sukanya pakai baju besar-besar, karena perempuan mungkin daster. Cincinnya banyak. Perokok berat. Suka ngerokok. Yang suka rokok boleh ada contohnya Blavatsky. Cuma cewek. Terus ndak menikah. Ada yang bilang menikah bahkan sampai 2 kali, tapi sampai meninggal masih perawan.
Coba kalian cari ya, ada konsep namanya celibacy by marriage. Jadi aslinya selibat. Selibat dalam arti tidak melakukan hubungan seks, tapi nikah. Jadi ya bayangkan ini ketok berat sekali ya, nikah tapi tidak seks, tanpa seks. Kalau tidak nikah sekalian kan malah aneh. Tapi ini tanpa seks. Ada yang bilang begitu. Tapi ini orangnya khas. Hidupnya sangat sederhana. Kalau mau dia bisa kaya, tapi dia tidak mau. Kalau ngajar kayak gini, tidak mau kalau dibayar. Gratis. Oh itu yang saya tidak bisa niru. Ya. Kalau aku neng kampus ngajar kan ya dibayar. Oke, kalau Blavatsky tidak mau. Jadi kegemarannya itu bagi yang suka menggali tema-tema spiritual yang agak dalam, nanti Blavatsky banyak mengungkap. Yang saya bawa malam hari ini tidak semua, saya bawa beberapa yang mungkin bisa kalian tangkap. Nanti ada beberapa isu-isu tentang kematian, tentang akhirat, tentang setan, tentang macam-macam yang kalau di barat namanya okultisme, tidak saya bawa. Saya bawa yang sekiranya kalian bisa nyampe. Belajar tokoh itu kan kita ambil yang mungkin kontekstual, bisa manfaat untuk kehidupan kita. Cuma ini pembacaan saya saja yang menurut saya ini penting saya bawa. Tapi sisanya bagi yang tertarik ya monggo belajar sendiri. Ada beberapa buku saya kira yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tulisannya Blavatsky. Carilah web-webnya, situs-situsnya saudara-saudara yang ada di aliran teosofi. Di Indonesia banyak. Di Indonesia itu masuk pertama tidak lama setelah cabang India dibuka tahun 1880 sekian, 83-an. Di Pekalongan masuk pertama kali. Terus nanti kongres pertama tahun 1907 itu di Jogja. Jadi kongresnya pertama di Jogja. Dan nanti diakui sebagai cabang resminya Theosophical Society International itu tahun 1912. Dan sangat berpengaruh, gagasan-gagasannya sangat berpengaruh. Bahkan ada beberapa tempat dulu tapi di Jakarta dan Semarang yang pakai nama Blavatsky. Dulu ada jalan, sekarang mungkin Jalan Merdeka Utara. Dulu namanya Blavatsky Boulevard. Ada juga mungkin gedung, dulu namanya gedungnya dinamai juga Blavatsky, yang sekarang katanya gedung Indosat itu. Jadi terkenal. Meskipun di Indonesia juga banyak yang mencurigai. Ada yang menganggap ini bagian dari Freemasonry. Jadi ini organisasi lebih rahasia lagi. Lebih susah dideteksi. Tuduhannya macam-macam, tapi memang organisasinya agak misterius. Kapan didirikan persisnya orang debatable. Ya kalau orang Islam kan gampang nuduh, pokoknya itu Zionis ngono. Tapi ini lebih misterius. Kayak kematiannya Kennedy itu kan dianggap Freemason. Bahkan yang kemarin kita bahas, siapa? Jamaluddin Afghani termasuk Abdo itu, bagi yang tidak suka dianggap agen-agennya Freemason. Ya agak susah misterius. Jadi ada dulu yang minta, Pak mbok bahas Freemason. Wah kalau Freemason saya nggak ngerti. Ngerti ini Remason. Ya, organisasinya rahasia. Gejala-gejalanya kelihatan, tapi persisnya apa orang debat. Terus lahir banyak teori-teori konspirasi. Cuma kan rumusnya ngaji ini kan tidak bahas konspirasi-konspirasi. Ada aliran apapun, gagasan apapun, ayo kita cek, kita kaji, siapa tahu manfaat. Kalau tidak manfaat ya sudah. Yang penting kita sudah tahu. Meskipun kesimpulannya kita tidak setuju. Jadi rumusnya itu.
Ndak kok kamu tak ajari Blavatsky terus saya arahkan jadi kayak Blavatsky, ya ndak ada rumus begitu. Kayak belajar Nietzsche, maksud kamu tak suruh kayak Nietzsche kan ndak. Bahwa kamu cocok dengan beberapa gagasannya Nietzsche ndak masalah. Wong yo ndak semuanya jelek, ada beberapa yang bagus. Cocok dengan beberapa gagasannya Karl Marx juga ndak masalah. Jadi malam ini kita ketemu ini Helena Petrovna Blavatsky. Saya kasih dan teosofi biar kenal dengan istilah yang sangat terkenal namanya teosofi, dari kata-kata theos dan sofia. Kalau diterjemahkan literal itu kebijaksanaan ilahiyah. Ini satu visi dengan yang kemarin diomongkan oleh Syed Hussein Nasr, Saintia Sacra. Kalau di Syed Hussein Nasr kan masih jargonal menurut saya, belum sangat detail. Kalau di Blavatsky ini ditunjukkan terang-terangan, ini loh ajaran rahasianya itu. Jadi ajaran-ajaran yang ada menurut Blavatsky di semua agama, termasuk Islam. Nanti ini dikembangkan oleh banyak tokoh, termasuk mungkin yang kalian terkenal ada Rene Guénon, ada Fritjof Schuon yang nulis Titik Temu Agama-Agama, termasuk gagasan yang sangat kontroversial di Indonesia tentang pluralisme agama. Oke, kita belajar pelan-pelan. Blavatsky yang jadi fokusnya spiritualitas. Ada beda antara spiritualitas dengan agama. Ini kita harus hati-hati memposisikannya. Agama itu biasanya kesannya sifatnya institusional. Karena institusional, beberapa intervensi manusia masuk, sifatnya melembaga, sehingga beragam. Beda dengan spiritualitas. Spiritualitas ini ngomong rasa kedalaman. Jadi agama-agama itu di level institusinya beragam. Tapi kalau kalian masuk ke ranah spiritual, dia semakin seragam. Sama. Contoh simpel, kaifiat sholat antar mazhab itu bisa macam-macam. Tapi ketenangan saat kamu khusyuk itu sama. Asyikmu berjumpa dengan Allah itu sama rasanya. Meskipun institusinya yang namanya sholat, kaifiat sholat, rumusnya bisa macam-macam. Ada yang pakai mazhab A, ada yang pakai mazhab B. Jadi aspek fikihnya itu religion, aspek tasawufnya lebih dekat dengan spirituality, keragaman. Makanya kalau yang bergaul ini aspek spiritual itu agama-agama tidak ribut karena mirip semua. Kalau tidak percaya kalian sekali-sekali bikinlah perbandingan antara tasawuf dalam Islam dan mistik dalam apa. Itu nanti mirip-mirip ajarannya. Beda dengan fikihnya, ajaran ibadahnya, peribadatannya beda-beda. Jadi kalau agama itu spesifik behavioral, social, hierarki, doktrinal karakteristik ada doktrinnya, ada hierarki sosialnya, ada perilaku-perilaku yang dituntut, itu agama. Ada sistemnya, ada authority atau leader, guru, dan seterusnya. Itu agama. Tapi semakin masuk ke dalam spiritualitas itu the sense of self. Tujuan, kedalaman, jiwa. Nah, itu spiritual. Makanya ada isu besar hari ini dalam studi agama-agama, yaitu spirituality without religion. Spiritualitas yes, tapi religion no. Yang tawuran-tawuran itu religion. Maka
banyak orang di barat, di Indonesia mungkin 1-2 mulai jenuh dengan religion, pinginnya spiritualitas. Kayak kalau dalam Islam itu saling mendukung. Kalau kejawen itu spiritualitasnya kuat, tidak terlalu concern dengan religion. Digarap batinnya, kedalamannya. Nah, kalau di Islam lahir batin, batinnya beres, lahirnya juga beres. Syariat, hakikat. Semuanya dijalani lewat thariqat, sehingga nanti puncaknya ketemu makrifat. Itu kalau dalam Islam di kita. Nah, Blavatsky dan kawan-kawan ini bergerak di ranah spiritualitas. Makanya dia menyimpulkan agama-agama itu sebenarnya cabang dari pohon yang sama. Jadi untuk diinget-inget ini biar tidak mas. Kalau ranah spiritualitas kalian nilai dengan religion, nanti mesti melenceng. Tidak cocok. Hasilnya mesti ini orang sesat, orang kafir, orang murtad masuk neraka. Itu idiom-idiom religion. Sementara malam ini kita ngomong di ranah spiritualitas. Oke. Isu-isu ini, isu-isu spiritualitas, isu-isu teosofi hari ini, kalau kalian belajar filsafat, khususnya filsafat mistik, tentang spiritualitas, namanya New Age atau New Spirituality, spiritualitas baru atau era baru. Diasumsikan datangnya teosofi, Blavatsky dan kawan-kawan ini melahirkan gelombang baru dalam perilaku keberagamaan manusia. Kalau di Indonesia yang dianggap tokoh New Age misalnya, dulu ada, sekarang mungkin jarang muncul, Bapak Anand Krishna yang terus kena kasus itu. Nah itu tulisan-tulisannya kan semua agama beliau bahas. Cuma bukan fikihnya, aspek spiritualnya. Nah, kajian-kajian semacam ini namanya New Age. Kalau kalian nanti mau mendalam di situ, cobalah Google pakai keyword New Age. Awas keliru, keluarnya mesti spiritualitas, bukan grup band apa nama sandal. Kalau sandal kan bukan New Age tapi New Era. Yo karpe podo, era baru, masa yang baru. Jadi sudah tidak zamannya lagi gegeran karena beda agama. Karena toh hakikatnya sama, itu maunya New Age. New Age itu bukan berarti orang ninggal agamanya, enggak. Tapi jalani saja agamamu sedalam-dalamnya, nanti kamu ketemu hakikat. Kalau bahasa Tafsir begitu. Tidak harus yang Kristen pindah ke Islam, atau yang Islam pindah ke Yahudi, enggak. Oke, itu ranahnya. Jadi ranahnya spiritual, kajiannya namanya New Age. Terus apa sih yang mendorong Blavatsky melahirkan teosofinya? Ini awal abad 19, ketika asik-asiknya Barat dengan imperialismenya dan sainsnya. Jadi situasi saat itu, teknologi dan sains jadi idola. Cuma zaman itu idolanya bukan idola untuk dikonsumsi, tapi idola untuk diproduksi dan dikembangkan. Indonesia hari ini mungkin sains dan teknologi juga idola, tapi sains dan teknologi di kita kan tidak dikonsumsi, tidak diproduksi tapi dikonsumsi. HP, laptop, apalagi. Itu kan idola hidup kita hari ini, tapi sebagai konsumen. Di Barat saat itu, orang sedang gemar-gemarnya sains. Temuan-temuan baru meludak luar biasa.
Meskipun awalnya banyak tentangan, banyak kritik dari agama. Temuan-temuan baru mengagetkan orang. Dulu orang menemukan kereta api itu dianggap mesinnya setan. Orang yang masuk ke situ itu dianggap naik setan. Dulu penemu kereta api dituduh kerjasama dengan setan. Ya, lama-lama yo mungkin enak, lu kok enak bisa cepet. Akhirnya ndak, ini ada rumusnya, ada kalkulasinya. Sains itu kan kalkulasinya jelas. Dan orang, temuan-temuan baru banyak, semakin orang senang, semakin orang cinta sama sains. Terus cuma ada efeknya nanti di yang ketiga itu, jatuh cinta sama sains akhirnya berpengaruh pada kualitas hidup. Kualitas hidupnya akhirnya mentok di materi dan cara berpikir positivistik matematika. Efeknya di situ. Spiritualitas tidak laku. Itu yang terjadi di barat zaman itu. Belum lagi kolonialisme dan imperialisme. Kenapa barat bisa mengkoloni dan menjajah kita? Karena mereka menguasai sains. Kalau menguasai sains itu kan tekniknya banyak. Bahkan yang saya baca, salah satu temuan monumental zaman itu kan senjata api yang bisa ditenteng kemana-mana ringan. Kalau dulu mungkin sebelumnya orang perang itu pakai mesiu, pakai alat peledak, tapi kan nggak kayak barat yang menemukan senjata api itu yang bisa ditenteng. Kalau dulu kan besar-besar itu, Mojopahit, zaman Demak, zaman Pajang perang ada alat besar itu setelah kenal dari Cina, kenal dari barat. Tapi orang barat kenal senjata api. Itu yang bikin terus mereka bisa menaklukkan kemana-mana. Kalau punya senjata api kan gampang. Ada orang ngamuk bawa senjata apa saja, bambu runcing kah, keris kah, dari jauh aja selesai. Kamu belajar di perguruan silat bertahun-tahun, kamu pakai jurus apa, mau Wiro Sableng apa mau apa, monggo tembak aja dari jauh selesai. Jadi mereka akhirnya bisa dengan bekal sains dan teknologi mendominasi dan membentuk peradaban sampai hari ini. Cuma efeknya apa? Nalarnya jadi material dan positivistik. Terlanjur jatuh cinta dan percaya sama materi. Akhirnya apa? Yang non materi dibuang, ditinggalkan atau dipinggirkan. Namanya nanti sekuler. Sekuler itu agama yang ngurusi agama, sains urusan dunia, sains lebih penting. Atau nanti jadi deistik. Deistik itu ya sudah, Tuhan itu menciptakan alam terus selesai. Alam ini ada hukumnya, tugas kita mempelajari hukum alam. Tuhan sekarang nganggur. Ya, Tuhan itu nunggu besok setelah kiamat kita dihisap satu-satu. Sekarang tidak ngapa-ngapain, ya urusanmu sendiri. Dunia ini sudah dikasih hukum alam. Itu nanti pandangan deisme. Tuhan kayak tukang buat jam. Setelah jamnya dibikin kan sudah jalan sendiri. Nah, itu nalar deisme. Ekstrimnya nanti jadi ateis. Lebih ekstrim lagi jadi agnostik. Itu situasi awal abad 19. Dan nanti dari situ Blavatsky ingin menggali khazanah-khazanah spiritual, khususnya di timur, yang sangat mewarnai ajaran-ajarannya Blavatsky itu Buddhisme sama Hinduisme sebenarnya. Makanya ajarannya Blavatsky itu sering disebut Neo-Hinduisme. Meskipun ada sentuhan-sentuhan mistiknya Yahudi, namanya Kabbalah. Ya, kalau Islam punya tasawuf, kalau Yahudi punya Kabbalah. Sama isinya ajaran-ajaran mistik. Jadi Blavatsky ini menjelajahi itu semua. Katanya Blavatsky, kenapa sih kok dia menjelajah ke sana? Ada dua masalah besar.
manusia. Masalahnya apa? The collective maturity of mankind. Kematangan kolektif manusia. Manusia ini kalau dihitung umur peradabannya, jane sudah tua. Kita sudah hidup ribuan tahun. Apalagi kalau dihitung sejak zaman Nabi Adam. Tapi perilakunya masih kanak-kanak. Cara menghadapi alam semesta sama sekali tidak dewasa. Cara hidupnya sama sekali tidak dewasa. Masih kayak anak kecil. Ndak pemimpinnya, ndak ulamanya, ndak rakyatnya, itu kaya cah cilik kabeh. Ndak dewasa-dewasa kita. Kita selalu mengulang kesalahan yang sama berulang-ulang. Kita ndak mateng-mateng. Nenek moyang kita dulu mengalami apa, sekarang kita mengalami hal yang sama. Dan melakukan hal yang sama. Sekarang isu yang lagi rame, memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Itu tidak baru, tidak cuma sekarang. Dulu juga banyak dan sering. Kalau ada yang masih ingat ceritanya waktu ada perang Siffin antara Muawiyah dan Ali. Itu kan waktu Muawiyah mau kalah, terus nyuruh Quran ditaruh di tombak. Sehingga pasukannya Ali nggak mau nyerang. Kenapa? Lah itu Quran ya. Kalau tak serang nanti menistakan agama aku. Pinternya Muawiyah. Loh itu kan Qurannya dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Contoh vulgarnya begitu. Dan sejarah banyak berulang. Kita tidak matang-matang. Collective maturity. Kita tidak matang-matang dalam hidup kita. Itu yang digelisahkan oleh Blavatsky. Tragedi-tragedi besar kemanusiaan selalu berulang meskipun bentuknya berbeda. Dulu zaman jahiliyah ada orang ngubur anak perempuan hidup-hidup. Sekarang banyak orang melakukan aborsi. Podo wae itu. Lebih sadis lagi, belum lahir sudah dikubur. Kalau dulu nunggu lahir terus dikubur. Kita lebih jahiliyah. Tidak matang-matang kita. Selalu ngulang kesalahan yang sama. Kenapa bisa begitu? Ternyata sosial dan cultural structure-nya kita bangun secara sama, tidak berubah. Situasi sekeliling kita ternyata ajek. Cara kita mengelola kehidupan bersama juga tidak berubah-berubah dari generasi ke generasi. Penyakit kita dua. Berarti PR kita dua. Kita mengubah diri kita dengan jalan antara lain struktur sosial dan kulturalnya juga harus direnovasi. Basisnya jangan cuma sains, jangan cuma pakai akal yang materi. Kesejahteraan parameternya jangan cuma makmur, pendapatan per kapita, dolar tidak turun. Kalau hanya itu, nanti kita akan mengulangi kesalahan yang sama, kita tidak matang-matang. Nah itu problem manusia hari ini, katanya Blavatsky. Dari situ nanti lahirlah persaudaraan universal yang namanya Theosophical Society. Katanya Blavatsky, Theosophical Society itu sintesis antara sains, agama, dan filsafat. Tujuannya apa? Menghidupkan kembali kebijaksanaan kuno. Yang itu sudah ada, sudah dijelaskan, diisyaratkan di hampir semua peradaban termasuk filsafat. Ketika Plato bikin simbolisme alegori gua, itu sebenarnya sedang mengisyaratkan ke sini. Bahwa gambar yang sejati itu bukan gambar yang muncul di dinding gua, tapi yang sejati yang ada di luar gua. Kalau kita hanya nonton gambar yang di dinding gua, kita hanya ketemu bayangan. Itu sebenarnya isyarat untuk menemukan yang sejati. Kalau di Yunani ada aliran yang membahas ancient wisdom, ini namanya Hermetisme.
sistem pengetahuannya namanya gnostik. Nanti dikenal juga gnostisisme. Terjemahan kasarnya dalam epistemologi Islam nanti muncul ilmu laduni. Jadi arah-arahnya nanti ke sana. Cuma ini nanti jadi lembaga perhimpunan teosofi. Jadi teosofi internasional. Jadi Theosophical Society. Ini didirikan tahun 1875. Setelah sebelumnya Blavatsky ini sama temennya buka jasa konsultasi spiritual. Apa ya konsultasi spiritual lagi neng TV kaya sekarang siapa? Roy ya enggak tahu ya, bayanganku kok kayak gitu-gitu, tapi ya enggak tahu aslinya. Cuma kan kalau di TV belum melahirkan ini, siapa ngerti besok lahir ini. Persaudaraan Teosofi, yang sebelah kanan itu simbolnya. Jadi ada gambar ular, ada gambar bintang David, Seal of Salomo atau ya heksagram, kemudian ada gambar salib versi Mesir kuno yang disebut Ankh, nanti ada simbol swastika dan ada simbol Hindu Om. Itu ada maknanya, termasuk ada kalimatnya. Kalimatnya saya ambil yang bahasa Inggris. There is no religion higher than truth. Tidak ada agama yang lebih tinggi dari kebenaran. Kalau agama itu benar berarti ya memang itulah kebenaran. Kalau ular itu simbol kebijaksanaan, simbol keabadian. Ular yang makan ekornya sendiri. Kan tidak ada habisnya. Kan ada orang harus cerdik, bijaksana seperti ular dan tulus seperti merpati. Kan ada analogi gitu. Karena ular itu simbolnya kebijaksanaan, pinteran. Kalau heksagram itu, ada yang ngomong itu simbolnya Yahudi bintang David. Itu sebenarnya simbol kesatuan. Bahwa alam semesta realitas itu saling mempengaruhi. Kemudian Ankh itu secara letterlek bahasa Mesir artinya hidup, jadi simbol kehidupan. Kehidupan itu saling berkait, saling mempengaruhi. Kalau swastika itu simbol spiritual paling tinggi dalam mistik India, meskipun disalahgunakan oleh Hitler. Ya, itu kendelnya Hitler itu kan di situ. Padahal itu sangat spiritual. Orang bagi Hindu puncaknya spiritual disimbolkan dengan swastika. Kalau yang Om itu simbol kesadaran ilahiyah paling tinggi. Kalau dalam Islam mungkin tauhid. Ya kalau kalimatnya tidak ada agama yang lebih tinggi daripada kebenaran. Dan nanti ya Tuhan itulah yang kita sebut sebagai kebenaran. Jadi itu makna simbol-simbolnya itu. Jadi membikinnya enggak. Ya simbol itu kan memang ada maknanya kayak Garuda Pancasila. Kalau sayapnya itu simbol dari hari kemerdekaan. Sebenarnya bisa kamu maknai lebih dalam dari itu kan kita memaknainya cuma kuantitasnya. 17, ekornya 8, yang 45 apanya? Bulu lehernya. Nah, kalau anunya cakarnya simbol apa? Tidak ada. Yuk kamu maknai yang bagus-bagus. Terus matanya simbol apa? Kenapa kok nengok ke kanan? Itu nengok kanan apa kiri? Apa nggak tengen dia ke sini terus misalnya? Itu maknanya apa? Kamu maknai biar dalam. Jadi eman-eman kalau cuma dimaknai kuantitasnya ya. Cuma itu berarti simbol hari kemerdekaan gitu, kan tidak enak. Ada makna yang kayak gini kan agak unik, mendalam maknanya.